Kita mulai dari nomor 103. Itu apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas? A. Sistem Internet of Things. B. Kecanggihan teknologi IoT masa kini. C. Pendeteksi kondisi smart ternak sapi. D. Smart ternak pendeteksi kondisi sapi, atau produk smart ternak buatan Disodec. Nah, di sini itu kan yang disuruh kita untuk mencarinya adalah apa judul yang tepat untuk teks yang disajikan. Judul itu adalah kunci pembuka makna. Artinya judul harus bisa mewakili atau memberikan gambaran isi teks secara keseluruhan. Judul harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Sesuai dengan isi teks atau menggambarkan isi teks. B. Singkat dan padat agar mudah dimengerti oleh orang. C. Menarik dan provokatif, menarik dan mengajak orang untuk membaca. D. Objektif. Objektif artinya di sini tidak memihak. Jadi netral judul itu. Jadi enggak kayak ngehasut, ya itu enggak boleh sebagai kriteria sebuah judul. Nah, secara keseluruhan isi teks yang disajikan tersebut membicarakan Internet of Things atau IoT, merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dengan manusia. Berdasarkan kriteria judul sebuah teks, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah yang A, Sistem Internet of Things. Kenapa yang A, Kak? Karena itu yang dibahas dari awal. Di sini kita lihat paragraf pertama. Nah, itu langsung menjelaskan IoT merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dan manusia. Lalu di sini mereka punya produk teknologi berbasis IoT bernama Smart Ternak. Nah, jadi lalu kita lihat lagi paragraf kedua. Alat berbentuk kotak kecil yang dikalungkan pada sapi sudah berisi sistem IoT. Nah, jadi semuanya lebih memprepare tentang sistem Internet of Things yang dipasangkan pada kalung sapi intinya. Tapi yang dibahas dari awal itu adalah IoT. Maka jawabannya kita kunci pada option yang A. Kita lanjutkan nomor 104. Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf pertama. Teknologi IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau. Letak yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A setelah kalimat pertama, B setelah kalimat kedua, C setelah kalimat ketiga, D setelah kalimat keempat, atau E setelah kalimat kelima. Kita coba lihat paragraf pertama. Ya, trends teknologi masa kini paling banyak digunakan ialah IoT. IoT merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dan manusia. Yang ketiganya, salah satu perusahaan yang produk bersistem IoT itu adalah Disodec. Nah, jadi apa yang harus kita isi di titik-titik? Di manakah kalimat ini? Cuma nggak di sana aja ya. Di kalimat nomor 6 juga ada yang harus kita isi dengan titik-titik. Itu adalah hal itu sangat tidak efisien sebuah peternakan memiliki banyak sapi. Nah, jadi di mana yang harus kita letakkan yang tepat? Kalimat teknologi IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau. Sebuah paragraf yang baik harus kohesif dan komprehensif. Hubungan antara kalimat pembentuknya harus satu dan padu. Kalimat yang akan dimasukkan ke dalam paragraf membahas teknologi IoT, dan di dalam paragraf kalimat yang membahas secara khusus hal tersebut ada pada kalimat 1 dan 2. Jadi, kalimat tersebut dapat diletakkan setelah kalimat kedua, ya. Di sini merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dengan manusia. IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantaunya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 105.
5. Kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan? A. Dengan demikian para peternak sapi dapat mengetahui keberadaan ternaknya di kandang. B. Dapat disimpulkan bahwa teknologi smart ternak dapat mendeteksi kondisi sapi. C. Berdasarkan uraian tersebut, Internet of Things dapat digunakan pada objek-objek tertentu. D. Berdasarkan uraian di atas, peternakan sapi berskala besar sebaiknya menggunakan teknologi smart ternak. Atau E. Jadi sapi yang dilepas dari kandang dapat diketahui keberadaannya dengan alat smart ternak. Jadi nomor 105 itu apa jawabannya menurut kalian? Nah, jawabannya berikut kakak berikan dulu pembahasannya. Paragraf terakhir membicarakan bahwa sapi yang dibebaskan pun bisa diketahui keberadaannya dengan memasang pagar virtual. Jadi, kalimat yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan paragraf terakhir itu adalah E. Jadi, sapi yang dilepas dari kandang dapat diketahui keberadaannya dengan alat smart ternak. Nomor 106, kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf kedua? A. Alat bersistem IoT dapat digunakan pada peternakan sapi rakyat. B. Banyak manfaat yang didatangkan dari penggunaan alat bersistem IoT tersebut. C. Peternakan yang besar memiliki alat pendeteksi kondisi sapi. D. Produktivitas sapi penting bagi peternak dalam menghasilkan keuntungan. Atau yang E. Pendeteksi sapi bermasalah dapat dilakukan dengan smart ternak. Pembahasannya, kalian udah tahu jawabannya? Kalau udah di save dulu, berikut pembahasannya. Paragraf kedua membicarakan beberapa kegunaan dan manfaat alat yang dikalungkan pada sapi yang sudah bersistem IoT. Jadi kalimat yang paling tepat untuk melengkapinya adalah banyak manfaat yang didatangkan dari penggunaan alat bersistem IoT tersebut. Atau kalau kita lihat optionnya adalah yang B. Nomor terakhir, ilustrasi yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan dalam tulisan adalah A. Bagan cara mendeteksi sapi dengan teknologi IoT. B. Skema pembuatan alat smart ternak. C. Gambar alat pendeteksi sapi bersistem IoT. D. Foto peternakan sapi yang memanfaatkan IoT. Atau E. Tabel keefektifan penggunaan alat bersistem IoT. Kalian sudah dapat jawaban kalian? Kalau sudah di save dulu, berikut pembahasan untuk jawaban kakak. Nah, menurut kakak itu jawabannya C, gambar alat pendeteksi sapi bersistem IoT. Kenapa kak? Berikut alasannya. Teks tersebut membicarakan IoT, merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dan manusia. Penjelasannya ialah alat yang berisi IoT yang digunakan untuk mendeteksi sapi. Jadi ilustri yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan tulisan itu adalah gambar alat IoT tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa jangan bosan untuk terus bantu like, comment, dan subscribe. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.